perusahaan dari Kaisang begitu kan. Yang ini ada hubungannya dengan dulu pelaporan dari dosen UNJ yang juga aktivis begitu ya, pada masa mudanya dia menjadi aktivis yang menjadi salah satu pimpinan mahasiswa pada tahun 98, yaitu Ubedillah Badrun, yang melaporkan Kaisang dan juga Gibran itu ke KPK pada waktu itu ya Mas Ya. Hersu. Mm. Dan sekarang sudah 2,5 tahun itu tidak diproses. Nah Ya. sekarang perusahaan yang disebut-sebut pada waktu itu Mm. yang dimana Kaisang ini menyuntikkan dananya ke perusahaan tersebut dan diduga ada kaitannya dengan pasal muasal dari uang yang disuntikkan itu senilai Mm. 92 miliar rupiah itu berasal dari gratifikasi, dugaannya demikian. Dan sekarang perusahaan Mm. di mana Kaisang memiliki saham sekitar 8% tersebut itu kolaps, Mas Hersu. Ya, Jadi ya, ya, ya. Kok membarengin sama Pak Jokowi lengser ya collabnya ya. Ya, kan kemudian kita ya, bisa kait-kaitkan dia karena ini memang perusahaan ini bisnis yang tidak pure bisnis gitu, bisnis kekuasaan lah gitu yang sebenarnya ya. Jadi ya. itu seumur kekuasaan juga biasanya bisnis kayak ini nggak sustain lah bisnis-bisnis Perusahaan semacam yang ini. Kita ngomongin sahamnya dibeli oleh Kaisang yaitu sebesar 92 miliar. Jadi hmm, dia mendapatkan penyertaan dana tadi hmm, 99 miliar, hampir hmm, 100 miliar ya. Kemudian tidak lama sesudah itu dia membeli saham dari PT PMMP tadi sebesar 92 miliar begitu. Sekarang perusahaan tersebut sedang dilanda kesulitan ekonomi begitulah hmm, ya. hmm, Jadi perusahaan ini, perusahaan makanan beku berbasis udang ini memiliki sekitar 1.500 karyawan. Begitu Mas Hersu. Ini banyak ya. basisnya ada di Jawa Timur ya, ada di Situbondo Hmm, begitu. Dan kemudian itu tercatat sejauh ini ada 176 karyawan tetap, 50 staf, dan 50 pekerja harian itu yang upahnya selama 4 bulan belum dibayar. waduh, Nilainya itu sekitar 2 miliar gitu. hmm, Sebenarnya nih 2 miliar kalau kecil dibandingkan untuk tadi yang naik puluhan atau miliar itu charter pesawat kecil aja begitu delapan ya. setengah miliar ya Mbak ya. Hmm, Ya, ini hmm, ya, ya betul. Jadi ya ini, tapi kenapa sebesar 2 miliar saja tidak dibayarkan dan kemudian hmm, mereka berkali-kali berunjuk rasa? Akhirnya kan hmm. seperti itu Mas Ersu. Dan ini rame, perusahaan ini apakah, tapi memang sedang dilanda kesulitan ekonomi. Oh Kabarnya ya, ini kan perusahaan ekspor begitu ya. Jadi oh ya. makanan beku tadi kemudian diekspor ke luar negeri, tapi sekarang memang karena sedang terjadi penurunan ekonomi dan Iya. kemudian Hmm. juga ada perang apa dan sebagainya lah dengan alasan Yes. tersebut kemudian maka tersendat ekspornya. Nah, dengan alasan itu maka kemudian keuangan perusahaan itu terganggu dan mereka tidak dapat membayar karyawannya. Tapi ini kan hak dari karyawan gitu Mas Hersu. Yes. Dan pemiliknya ini para apa ya bisa dikatakan mereka yang ekonominya sangat kuat gitu. Kalau Hmm. seandainya mereka memang apa namanya memiliki itikat yang baik, mereka dapat mengeluarkan Ya. dulu apa talangan gitu dari Hmm. uang pribadi apa dan sebagainya Bisa. sembari menunggu bahwa ekonomi Hmm. akan Ya. membaik kembali begitu kan. Tapi kenyataannya ya sudah berkali-kali dari sejak Agustus, September dan sekarang sampai ke Oktober berkali-kali ada unjuk rasa dan situasinya malah makin memburuk Ya. seperti sekarang ini Mewah begitu. putra bungsu Oke. Presiden Jokowi Kaisang Pangarap menjadi sorotan setelah menaiki jet pribadi ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Selain membuat dirinya dilaporkan ke KPK, kini bisnis milik Kaisang juga turut disorot. Tribunnews melakukan penelusuran terhadap sejumlah bisnis milik Kaisang di Jakarta pada tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2024. Pertama ada Mangkokku yang menjual berbagai macam rice bowl. Kaisang mendirikan bisnis ini pada tahun 2019 bersama Chef Arnold, Randy Kartadinata, dan Gibran Rakabuming. Namun beberapa gerai mangkokku di Jakarta kini tampak sepi, seperti di Tanjung Duren dan Kemanggisan. Kemudian bisnis kuliner yang ayam yang didirikan pada tahun 2019 juga mulai lesu. Di gerai kawasan Tanjung Duren misalnya hanya ada satu pembeli dalam kurun waktu 1 jam. Selanjutnya bisnis yang cukup terkenal yakni Sang Pisang pun sama. Gerai di kawasan Menteng tampak sepi dari pembeli. Selama lebih dari 2 jam memantau di hari Sabtu dan Minggu, tidak ada pembeli yang datang. Kemudian bisnis kuliner Markobar yang didirikan Gibran beberapa sudah tutup. Di kawasan Cikini, gerai Markobar tutup permanen dan diganti gerai Sang Pisang. Sementara di Pondok Bambu, gerai Markobar tak lagi ditemukan. Begitu juga dengan gerai di kawasan Kebon Ceruk juga tutup permanen sejak lama dan berganti menjadi kios. Adapun Gibran menyerahkan bisnis Markobar kepada Kaisang setelah terjun ke dunia politik.